Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang kernet truk tronton tewas ditabrak truk tangki Labuhan Batu, Sumatera Utara. Diduga sopir tangki mengantuk menabrak korban yang sedang memasang ban. Truk tangki ini ringsek setelah menabrak truk tronton bermuatan buah kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera Perlabian, Labuhan Batu Selatan. Saat ditabrak, truk tronton berhenti di bahu jalan karena sedang perbaikan ban yang pecah. Akibat kecelakaan ini, Yusuf, kernet truk tronton, tewas karena ditabrak truk tangki. Kami pas mendongkrak di bawah kolong, kira-kira ada 2 menit datang tentang kali tangkinya dilanggar motor kami jalan motor kami dilindas ban, itu dia ban yang mau didongkrak itu. Yang dilindas siapa itu, Bang? Yang dilindas siapa? Kena saya. Hasil penyelidikan polisi, truk tronton saat berhenti di bahu jalan sudah memasang rambu, termasuk menyalakan lampu. Mobil tangki yang datang bersamaan dari Rantau Prapat menuju Kota Pinang, sehingga kemungkinan diduga apakah dia mengantuk ataupun tidak melihat adanya sudah dipasang rambu-rambu di situ. Iya. Sopir truk tangki mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kepergok mengintip dan merekam wanita di kamar mandi rumah kos. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan diamuk massa. Disita barang bukti handphone yang digunakan pelaku. VI, pelaku tindak asusila terhadap seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diamankan polisi usai babak belur dihakimi warga. Pelaku tertangkap basah mengintip dan merekam korban yang sedang di kamar mandi. Polisi mengamankan barang bukti handphone yang diduga digunakan pelaku. Menurut saksi, pelaku sudah 2 kali beraksi. Sebenarnya 2 kali. Yang pertama pada saat si cewek ini masuk ke kamar mandi memandikan adiknya. Kemudian setelah dia mandikan adiknya, kemudian dia buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia melihat bayangan perlintasan di sekitar kamar mandi. Setelah itu kayaknya dia sadar bahwa ada yang tidak beres di kamar mandi tersebut. Pelaku terancam 14 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Menolak disuruh utang di warung, 2 bocah kakak beradik dianiaya ayah kandungnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kedua korban luka lebam di sekujur tubuh akibat dianiaya menggunakan pipa paralon. ES, 40 tahun, seorang ayah, ditangkap polisi usai menganiaya kedua anaknya dan melarikan diri ke Tegal, Jawa Tengah. Pelaku tega menganiaya kedua anaknya yang masih di bawah umur karena menolak disuruh berhutang di sebuah warung di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Karena kesal, pria pengangguran ini memukul kedua anaknya menggunakan pipa paralon. Kedua korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Inisial ESS melakukan penganiayaan terhadap 2 orang anak kandungnya dengan inisial MRI selaku anak pertama, kemudian anak keduanya adalah MA, yang dimana dilakukan dengan cara melakukan pemukulan dan juga dengan menggunakan alat yang seperti kita lihat ini adalah pipa paralon. Kedua korban mendapatkan perawatan trauma healing. Pelaku terancam 3 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bayi dalam kondisi hidup ditemukan seorang pemulung di dalam kardus di pinggir Jalan Raya Demak, Jepara, Jawa Tengah. Polisi menyelidiki orang tua yang tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Seorang pemulung menemukan bayi dalam kondisi hidup di dalam kardus di depan rumah kosong di pinggir Jalan Raya Demak, Jepara, Jawa Tengah.
Saat ditemukan bayi masih lengkap dengan tali pusarnya, diduga bayi dibuang setelah beberapa jam dilahirkan. Polisi melakukan olah TKP. Bayi kini dirawat di Puskesmas Mijen 1 dan kondisinya sehat. Bayi seberat 2,9 kg ini diduga hasil hubungan di luar nikah. Pertama kali ditemukan dalam keadaan terlungkup di dalam kardus, ya, yang pertama kali menemukan bayi tersebut menyangka bahwa bayi ini sudah meninggal. Selanjutnya melaporkan ke Polsek dan dari Polsek datang ke TKP, lanjut langsung kita bawa ke Puskesmas. Alhamdulillah sehat. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang bayi ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Belasan ton minyak goreng ilegal diamankan aparat Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Modus pelaku mengemas minyak goreng curah ke dalam 18.000 botol minyak goreng. Polisi menggerebek sebuah pabrik pengemasan minyak di Banyumas, Jawa Tengah. 12,8 ton minyak goreng ilegal disita polisi. Minyak goreng curah dikemas dalam botol ukuran 800 ml ini dijual dengan harga non-subsidi pemerintah. Pelaku RN, warga Malang, Jawa Timur, menjual minyak goreng ini hingga lintas provinsi. Pelaku bahkan menempelkan izin edar serta kandungan nutrisi palsu. Diduga motif pelaku melakukan hal ini karena tergiur keuntungan yang berlipat. Setelah kita lakukan cek di BPOM tidak muncul atas nama PT Alfa, tetapi justru muncul tidak muncul atas nama PT Timur Alam Jaya. Kasus minyak goreng ilegal ini merupakan kasus ke-6 di Jawa Tengah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pencurian motor sport di parkiran depan toko sepatu di Cikupa, Tangerang, Banten bisa digagalkan setelah dipergoki korban. CCTV merekam saat pelaku mengamati situasi sebelum beraksi di parkiran depan toko sepatu di Cikupa, Tangerang. Aksi pelaku saat akan merusak kunci kotak motor dipergoki korban yang langsung berteriak mengejar pelaku. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Cikupa. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi padat merayap. 89, jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo